Jadi tadi yang disampaikan terakhir oleh Habib Hanif dengan kupasan persoalan nasabnya sudah lebih dari cukup. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa para fuqaha, saudara, dari zaman ke zaman sampai hari ini sepakat bahwa penetapan nasab seseorang itu, saudara, hanya dengan syarat syuhrah dan istifadhah. Itu saja sudah cukup. Itu sudah sepakat itu fuqaha dari zaman ke zaman sampai hari ini. Silakan kita buka semua kitab fikih. Nah, khusus untuk nasab ba'alwi bukan hanya sabit dengan syuhrah dan istifadhah. Bahkan sabitnya bi ijma'il ulama. Jadi dari zaman ke zaman semua ulama dari semua madhab, bahkan bukan hanya madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, sampai Syiahnya, Ibadiyahnya yang dari Khawarij, saudara, bahkan sampai ulama-ulama Wahabinya, semua sepakat bahwa nasab ba'alwi itu sabit bil ijma'. Jadi kalau ada yang menentang nasab ba'alwi berarti mereka mengingkari ijma'. Nah, apa hukum mengingkari ijma'? Saya kira para masyayikh, para ulama sudah tahu apa hukum mengingkari ijma'. Karena mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya mazhab yang 4 ya ikhwan, itu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, itu menjadikan ijma' menjadi salah satu sumber hukum setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi saya pikir itu saja sudah cukup ya ikhwan. Jadi kalau siapapun yang mencoba untuk ngorek-ngorek apalagi sampai mengingkari nasab ba'alwi, berarti mereka mengingkari ijma' ulama. Nah, mudah-mudahan kita semua di sini diselamatkan oleh Allah. Jangan sampai kita keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan sampai kita mengingkari ijma' ulama kita. Semoga kita semua selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Nah, begitu juga saudara, dari pernyataan Ar-Rabitatul Alawiyah, bahkan sebelumnya dari pernyataan habaib ba'alwi, seperti Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur yang dengan tahqiq dari Al-Habib Diya bin Syahab, begitu juga Al-Habib Al-Attas, kitab Tajul Aras, Habib Ali bin Husain Al-Attas, saudara, dalam kitabnya, begitu juga Mufti Johor, yaitu Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad. Ini min kibarul ulama di kalangan habaib, dan mereka semua mengakui bahwa Wali Songo juga merupakan marga asmatkan dari klan Ba'alwi, dan mereka juga merupakan zuriyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya kalau ada yang ngorek-ngorek nasab Ba'alwi, bukan hanya habaib saja nih yang di Indonesia yang dikorek, nasab Wali Songo pun juga dikorek-korek. Nah, sebetulnya mereka bukan lagi menyerang habaib, tapi juga menyerang para wali Songo ya kawan. Nah, karena kalau Ba'alwi dikatakan bukan habaib, berarti Wali Songo bukan habaib. Kalau Asmat kan dikatakan bukan habaib, berarti Wali Songo bukan habaib. Kalau Imam Ubaidillah bukan anak Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang merupakan datuk kakek moyangnya Wali Songo dan seluruh habaib di Indonesia, kalau itu diragukan, maka seluruh habaib beserta para Wali Songo semua juga diragukan ya kawan. Nah, jadi ini fitnah nasab ini harus kita stop. Fitnah nasab ini harus kita hentikan, jangan lagi dikembangkan ya kawan, karena bisa menjadi fitnah bagi umat Islam. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Walaupun di antara Wali Songo ada beberapa nasab yang masih diperdebatkan dengan aneka ragam sumber, tapi secara umum seperti Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Bonang, begitu juga Sunan Gunung Jati dengan putranya Sultan Hasanuddin ya kawan, itu semua keluarga besar Asmatkan. Nah, Asmatkan ini marga dari mana? Klan Ba'alwi. Jadi satu klan dengan Al-Attas, dengan As-Sigaf, dengan Al-Habsyi, saudara, dengan bin Syahab, satu klan, mereka semua Ba'alwi. Dan mereka semua datuknya adalah Al-Imam Ubaidillah ibnul Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir radhiyallahu ta'ala anhum. Alhamdulillah, habaib sejak lama menyebar di Indonesia ini, dan mereka sudah membaur dengan bangsa Indonesia. Mereka udah nggak merasa sebagai orang asing lagi, enggak. Mereka semua sudah merasa sebagai pribumi Indonesia. Kenapa? Karena ibu-ibu mereka semua orang Indonesia asli. Itu yang tidak boleh lupa. Saya punya nenek dari garis sebelah ayah Betawi. Saya punya nenek dari garis sebelah ibu itu orang Sunda, orang Bandung, Cicahem ya kawan. Nah, jadi artinya kita para habaib sudah ratusan tahun datang ke Indonesia ini, ayah-ayah kita, kakek-kakek kita semua kawin dengan perempuan-perempuan Indonesia asli. Jadi kami nggak pernah merasa kalau kami ini numpang di Indonesia, enggak. Ini tanah kelahiran kami, ini tanah air kami, dan ini merupakan tanah yang wajib untuk kami berdakwah, kami bela, kami jaga supaya negeri ini penuh barokah. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan para begal-begal nasab ini diberikan taufik dan hidayah oleh Allah.
agar mereka taubat, kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan thariqah ahli sunnah wal jamaah. Nah itu. Kemudian ada yang menarik tadi, ini yang saya senang nih pertanyaannya, pertanyaan tentang materi surah istifadah. Ada digaungkan isu bahwa saya menolak surah istifadah sebagai penetapan nasab. Saya tidak menolak surah istifadah dalam penetapan nasab, tetapi surah istifadah tidak bisa untuk mengisbat balawi, nggak bisa. Syaratnya surah istifadah itu dia tidak boleh bertentangan dengan bayyinah. Itu min syuruti surah wal istifadah adalah tidak adanya mudafi', tidak adanya dafi' dan tidak adanya mu'arid. Misalnya begini, saya tadi udah ngobrol sama Yai Wahid sama Pak Wakapolres tentang saya ini ngaku sebagai anaknya misalnya Yai Wahid, tapi ketika dilihat di dalam buku catatan Yai Wahid tidak ada nama saya. Tapi kalau orang sejak kecil ikut kepada seseorang sebagai anak, lalu dikenal di desa itu dia sebagai anaknya, surah istifadah itu namanya. Oh, dia anaknya Kang Idris, tapi hakikatnya dia anak angkat. Bagi orang yang tahunya dia itu anaknya Kang Idris, surah istifadah itu bisa untuk digunakan. Artinya bisa itu, kalau dia ditanya, itu anak siapa? Anak Kang Idris. Itu tidak dianggap berdusta dalam kesaksian, walaupun dengan Al-Quran. Misalnya, ayo bersumpah demi Allah bahwa si fulan ini anak Kang Idris. Demi Allah, si fulan ini anaknya Kang Idris. Itu namanya tidak berdosa mengisbat seorang anak yang sudah surah istifadah. Mengenai benar atau tidaknya dia itu anak Kang Idris, itu hal lain. Jika tiba-tiba datang saksi dari keluarganya anak angkat ini mengatakan dia itu anak saya, dan saya memberikan kepada Kang Idris waktu bayi, dan ini buktinya, ini fotonya, sidik jarinya, kan dari sekarang sidik jari ya. Jadi di surat itu, di surat kelahiran sidik jarinya ada. Pas di sidik jari diperiksa sama, bener ini, berarti ini sudah ada bayyinah bahwa dia bukan anak Kang Idris. Nah, surah istifadah kalau sudah ada mudafi begini, sudah ada mu'alif, sudah ada dafi, maka ini sudah tidak bisa digunakan. Sekarang kan Habib surah istifadah nih sejak 2002, sebelum 2002 dia sebagai turunan Nabi. 2022, sebelum 2022 ini dia surah istifadah turunan Nabi. Sekarang saya bawa bukti, ini kitab abad keempat, namanya Siri Silsilatul Alawiyah. Ini kitab abad kelima, namanya Tahdhibul Ansar, namanya Al-Mazdi Muntaqilatul Talibiyah. Ini kitab abad ke-6 597 Hijriah, namanya As-Sajarah Al-Mubarakah. Ini abad ke-7, namanya Al-Fahri. Ini abad ke-7, namanya Al-Asili. Ini abad ke-8, namanya As-Sabatul Musal. Ini abad ke-9, namanya Umdatul Talib. Tidak ada Ubaid sebagai anak Ahmad. Nah, kalau sudah ada bukti begitu, surah istifadah sekarang ini gugur semua. Gugur semua. Diambil darahnya, diperiksa. Beda juga dengan turunan Nabi yang lain. Ya udah, double gitu. Cuma saya sudah mengatakan itu, bahwa ketika kita sudah tahu begini, tidak mesti kita ini bermusuhan. Kalau dirinya sendiri mereka ini mau mengaku sebagai cucu Nabi, ya silakan aja. Ada yang ngajak mubahalah sama saya, namanya Agus Abu Bakar Al-Habsyi. Ayo mubahalah, siapa yang kenal anak Allah? Tidak mau saya. Kenapa? Saya kalau bermubahalah dengan yang sudah jelas begitu, saya zalim hukumnya. Orang saya sudah tahu kok. Kayak tadi tuh, orang tuanya kan yang ngomong sama anaknya ini, kamu bukan anaknya Kang Idris, kamu anak saya. Nggak mau, saya anaknya Kang Idris. Mubahalah, siapa yang dapat anak Allah? Jelas ibunya ini nggak bakal mau, karena ibunya tahu ini anak dia. Kalau dia mau mubahalah, anaknya yang akan celaka. Saya kepada habaib itu begitu. Nggak mau saya melihat habaib itu membawa-bawa nama anak keturunannya untuk celaka. Nggak mau saya. Tapi kalau untuk hanya dia saja misalnya, mungkin lama-lama akan saya layani itu kalau dia maksa-maksa terus.
Kalau dia maksa terus, ayo kita mubahalah. Boleh, tapi jangan bawa anak cucu. Anak cucu yang nggak berdosa ke bawah-bawah nanti. Kamu saja, siapa yang mati dulu? Siapa yang boleh nanti lama-lama? Tapi sekarang saya masih nggak mau. Kenapa? Karena memang itu bukan tujuan saya untuk membuat mereka itu menjadi orang terlambat. Bukan. Saya hanya kasih tahu ini kewajiban ilmiah. Bahwa saya tahu kamu bukan cucu Nabi. Wow, kamu pemecah belah umat. Kamu unyil. Kamu Yahudi pesek. Nanti dulu, jangan marah-marah. I love you. Aku cinta padamu. Kalau aku tidak cinta kepadamu, akan saya biarkan aja. Biarin aja dia. Tapi selain aku cinta padamu, aku juga cinta kepada putra-putri Nusantara. Yang dengan oknum-oknum yang banyak itu mengaku-ngaku cucu Nabi, menjadikan saudara-saudara saya putra-putri Nusantara banyak yang dizolimi. Setelah saya tahu kamu bukan cucu Nabi, dan masih banyak saudara-saudara saya yang mengakuinya, walaupun dengan mengakuinya itu mereka rugi dunia akhirat, kewajiban saya untuk mengatakan dan merayu, mendakwahi, menasehati, mewasiati saudara-saudara saya. Mereka bukan cucu Nabi. Kalau kamu mau urusannya, masalah kamu itu urusan sendiri. Mau ngaku ya itu kan kebebasan di dalam meyakini sesuatu. Tetapi kalau hubungannya dengan saudara-saudara saya, mungkin ini kan saudara saya mungkin ini mantan mukibin, ini mantan mukibin, ini mantan mukibin, ini mantan mukibin besar ini. Saya mantan mukibin juga. Banyak yang pernah kita berikan karena kita mengharapkan cinta kepada Rasulullah dan cintanya Rasulullah kepada kita. Kemudian kita memberi sesuatu kepada orang yang mengaku keturunannya. Walaupun kita juga punya riwayat sebagai keturunannya, tapi kan kita tidak mengaku-ngaku. Kita pegang aja sendiri, bisa jadi nanti akan bertemu Rasulullah diaku sebagai anak cucu benar. Alhamdulillah. Lebih baik kita deg-degan apa benar apa bukan ini silsilah orang tua kita. Tapi kemudian kita karena benar apa tidak begitu, kemudian kita tidak mengaku-ngaku di hadapan orang. Lalu ketika ketemu Nabi, wahai cucuku sini duduk bersamaku. Daripada orang yang tiap hari ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, marah kalau bukan dibilang bukan cucu Nabi, pas ketemu Nabi, wahai kakekku, kakek moyangmu, saya bukan kakek kamu, sana kamu. Daripada digituin, malu-maluin. Betul apa tidak? Dan saya kalau tidak yakin apa yang akan saya sampaikan ke masyarakat itu sebelumnya itu adalah kemaslahatan, saya tidak akan sampaikan. Lama itu. Bagaimana saya, apakah ini maslahat apa tidak buat habaib terutama? Ini maslahat ataukah tidak untuk umat Islam? Kalau maslahat ya Allah, berikan keteguhan padaku untuk mau mengungkapkannya. Kemudian Allah memberikan keteguhan, ungkapkan. Buktinya tidak ada penghalang waktu saya mengungkapkannya. Ketika saya taruh itu di web pondok pesantren saya, langsung mendapatkan apresiasi dari seorang doktor Universitas Islam Indonesia Internasional yang di Depok. Nanti akan saya bahas katanya di channel YouTube saya. Dibahaslah oleh beliau. Waktu itu belum banyak yang mau nonton. Karena beliau kan seorang ilmuwan kan ngomongnya ngebosenin. Namanya ilmuwan, saya kalau melihat Dr. Sugeng ngomong, itu harus berkali-kali itu di YouTube itu untuk bisa memahaminya. Beda kalau dengan kiai itu ngomongnya karena biasa dengan orang-orang awam, jadi cara menyampaikannya langsung dipahami orang awam. Kalau ilmuwan-ilmuwan yang di kampus, itu kalau Pak Dr. Sugeng Sugiarto itu nerangin DNA, saya puternya berulang-ulang. Akhirnya saya tulis lagi dengan bahasa sederhana agar bisa dicerna oleh masyarakat awam. Bahkan saya nanya dulu, ini saya tulis begini, Pak Dr. Sugeng benar nggak yang saya tulis ini? Yang diterangin Pak Dokter itu benar. Baru setelah itu saya sampaikan kepada admin RMI Banten dan nahdlatul-ulum.com. Begitu. Nah, jadi hari ini ya semuanya sudah selesai. Sebenarnya urusan nasab ini sudah selesai.
Dari mana sudah selesainya? Ya dari debat di Rabidah Alawiyah kemarin yang melawan kursi kosong itu. Melawan kursi kosong aja berat mereka. Hanya moderator dari orang dia itu mereka susah menjawab. Karena apa? Karena memang tidak ada. Karena memang jawabannya tidak ada. Bukan mereka bodoh. Kalau ilmu mah itu kan walaupun ada takarannya, tetapi kadang-kadang kan ada aja orang lebih tinggi dari ilmu tertentu, tapi ilmu yang lain tidak paham. Kalau masalah nasab begini, masalah apa namanya itu emas yang ada suratnya apa palsu apa tidak, ya cuma dua. Satu, telusuri surat ini dari toko mana, ada nggak tokonya yang mengeluarkan. Yang kedua, uji di laboratorium benar apa tidak ini emas. Hanya begitu saja. Dan ini sudah terbukti bahwa memang mereka tidak memiliki data. Kenapa mereka tidak memiliki data? Ya karena memang selama 550 tahun itu tidak ada sama sekali itu. Nama-nama itu nama-nama yang dibikin. Mulainya dari sekarang nih, saya pengen ini ke Gajah Mada, tapi saya tahunya hanya sampai kakek saya. Ya dari kakek saya dibikin nama-nama supaya sampai Gajah Mada. Begitu ceritanya dia ya. Nah kalau dicari di bukti sejaman, ya nggak bakal ketemu. Kalau Empu Sendok ada di apa Tebu Ireng, apa di Jombang, bener nggak? Ada prasastinya di Jombang. Di Pasuruan ada prasastinya Empu Sendok. Dilihat tahunnya 932, bener ada. Tapi kalau Ubed, kenapa itu dicari-cari naskahnya tidak ada, prasastinya tidak ada? Karena orangnya tidak ada. Jangan gegabah. Orang yang tidak disebutkan bukan berarti tidak ada. Betul. Yang tidak disebutkan bukan berarti tidak. Tadi saya nyebutin nama kiai-kiai beberapa, kebanyakan kalau semuanya. Yang tidak disebutkan itu ada kan? Tapi saya tidak sebutkan. Kenapa? Kebanyakan. Betul nggak ya dong? Ada lagi tidak disebutkan dalam kitab bukan berarti ya tidak ada ya. Tidak disebutkan bukan berarti tidak ditemukan. Kalau ini ditemukan tapi tidak disebutkan. Tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Betul. Sekarang ini Yai Mubarak tidak ditemukan nama saya. Mana itu tadi orang habis melantik orangnya kabur. Tidak ditemukan nama saya di sini. Tapi orangnya ada. Betul nggak? Yai Mubarak kan ada kan? Ada. Di mana? Nggak tahu. Tapi orangnya ada. Kenapa saya mengatakan orangnya ada? Karena sebelum sekarang ini saya udah ketemu dulu. Waktu baru datang salaman sama dia. Berarti yakin ada korina Yai Mubarak ini orangnya ada. Tapi sekarang tidak ditemukan. Makanya itu teori agamul wujdan la yang tadi agamal wujud itu betul, tapi biqorina harus dengan korina. Korinanya apa? Seperti tadi kita yang pernah bertemu dengan Yai Mubarak, tapi sekarang tidak ada, tidak ditemukan sekarang ini bukan berarti Yai Mubarak tidak ada. Dari mana tahunya? Karena ada korina. Sebelum ini kita pernah itu. Apalagi yang Wonosobo, hormat kepada habaib yang alim tidak perlu. Kata Bapak, kalau saya berbeda Pak, karena kita wajib menghormati orang berilmu. Di dalam Al-Quran, di dalam ya Al-Quran dulu lah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Wajib menghormati orang berilmu karena dia tinggi pangkatnya di sisi Allah. Dan kedua, akrimul ulama wa innahum indallahi ulama. Jadi orang yang berilmu baca kitab. Udahlah kalau masalah agama baca kitab aja. Itu ciri yang jelas dia berilmu. Baca kitabnya dari kanan ke kiri. Jangan yang dari kiri. Jelas itu tidak bisa baca kitab. Kalau dia ngajarin misalnya Fathul Qorib di musola, baik babul wudu'i utawi iki iku bab wudu, bacanya pas, babu dibaca dhamma, dibaca roba, wudu'i dibaca kasroh, karena dia jadi robar mubtada maktub kayak ada babul wudu'i. Nerangin dia al wudu'u bisa utawi wudu, udah jelas itu orang alim, orang nanti udah ngajar Fathul Qorib di musola kok, ya enggak?
Bukan karena dia Habib, tapi karena dia ngaji Fathul Qorib. Karena menghormati orang berilmu hukumnya wajib. Ada beritanya dari Rasulullah, akrimu gopilamar. Sing gopilamar itu nunjukaken keakeane nunjukaken wajib. Senajan orang kabeh amr itu nunjukaken wajib, ana sing nunjukaken sunnah, ana sing nunjukaken mubah. Seperti kulu wasrobu, makan dan minumlah. Wih, itu kulu fi'il amr, berarti wajib makan itu. Bukan. Kalau kulu wasrobu, kulunya fi'il amr, itu tidak bermakna wajib, tapi maknanya mubah. Kulu, kalau mau makan, makanlah. Wasrobu, minumlah kalau mau minum. Tapi kalau misalnya seorang ulama telah mengatakan ini al-amru yang tadil wujub, yaitu hasil daripada ijtihadnya ulama. Aqimus shalah. Apa ini makna amrnya? Makna amr al-aslu fil amri lil wujub. Jadi diwajibkan dulu makna amr. Kalau misalnya ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan makna amr ini tidak wajib, baru maknanya turun menjadi sunnah, bahkan turun menjadi hanya boleh gitu. Apalagi ya, pencampokan nasab, motif pencampokan nasab itu apa? Itu tadi sudah dijawab tuh sama Pak Kendi ya. Katanya motifnya ekonomi. Kalau saya enggak apa namanya ya, tidak terlalu bisa menjawab motifnya. Apa sih pengennya, karena dia niatnya itu nggak tahu saya. Hanya bisa dilihat dari efek. Nah, efeknya macam-macam. Setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda dengan para habaib, betul nggak? Ada yang diminta keramiknya, kayak di Kebumen, di Banyumas. Ada yang diminta kambingnya. Kemarin ada kiai di kampung saya datang ke rumah saya. Jadi tadinya katanya di kampung itu Habib datang tuh minta kambingnya sama kiai itu satu-satu. Cuma karena yang 5 ini sekarang udah gak percaya sama Habib gitu. Yang satu masih percaya, namanya Ki Usman. Akhirnya 6 itu minta sama Ki Usman semua gitu. Itu ada yang begitu kemarin. Saya ketawa aja, itu kasihan Ki Usman. Tapi karena dia masih percaya, ya dia kasih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Niatnya begitu semua kiai. Makanya orang yang paling gampang ditipu itu orang baik. Siapa lagi sih di dunia ini, terutama di kampung kita, yang lebih baik daripada kiai di dalam agama? Gak ada. Makanya yang banyak jadi korban itu kiai. Orang kaya-kaya yang bukan kiai itu susah ditipu, karena dia mau kaya itu kan dapat apa? Dapat kerja keras, dapat dagang, dapat tani. Dan diminta itu jarang yang kena. Tapi kalau kiai beda. Husnudon itu luar biasa. Kadang udah tahu nipu juga dia masih ngasih duit. Saya tahu ini orang dagang jam, yang ini kiai jam ini noleh. Ini kalau di sana harganya ini bisa 5 juta. Udah mah kiai mah 300.000. Padahal ini jam palsu yang harganya 60.000. Sama kiai udah nih 100.000. Dia niatnya bukan beli jam itu, hanya pengen ngasih aja. Kadang dibawa aja jamnya, nggak mau kiai, saya udah jual kok jamnya suruh dibawa. Ya saya dipegang aja, ya 2 hari mati jamnya. Itu kiai itu. Nah sekarang kiai-kiai karena ada merasa, ya kalau yang 100.000, 200.000, kadang-kadang ada yang ngasih mobil kan, setan doang. Saya ngasih duit, ngasih mobil ini untuk cucu Nabi supaya bisa ketemu dengan siapa? Rasulullah, ya kan? Ini ternyata palsu. Ini saya ketemu dengan kakinya dia nanti. Wah, berbahaya. Nah ini ekses-ekses yang ada di masyarakat. Ya, ekses-ekses yang ada di masyarakat mengenai hubungannya dengan pengakuan seseorang menjadi cucu Nabi. Ya, jadi kenapa sih sampai ngaku-ngaku begitu? Ya itu motifnya mungkin. Karena ternyata dia ngaku itu kemudian minta duit. Dia ngaku kemudian nyari-nyari pengikut supaya pengikutnya itu begitu begitu fanatik kepada dia. Bisa itu motif-motifnya. Nah kalau kiai-kiai yang dikembangkan adalah ilmu, betul apa tidak?
Jadi hubungannya dia itu bukan hubungan dagang. Ini kalau cinta aku, maka kamu masuk surga, nggak begitu. Tapi orangnya itu dia menjadi hormat karena dia mendapatkan yang terhormat, yaitu ilmu. Dia mendapatkan yang terhormat, yaitu baiat. Yang ini akan menjadikan dia terhormat dan mulia. Tidak hanya sebagai sesuatu yang di awal-awal. Kalau syafaat dan sebagainya itu kan hanya jualan. Betul apa tidak? Yang jelas kalau ngasih duit sama orang, itu kan tanpa ada paksaan, keikhlasan yang murni, itu pasti berpahala. Itu. Tapi kalau sering-sering diminta dengan paksa, itu lama-lama dia akan menjadi tertekan, dan setelah tahu bahwa yang minta itu bukan cucu Nabi, sekarang pada marah semua. Saya disebut sebagai pejuang gara-gara ngebongkar itu doang tuh. Padahal tidak ada apa-apanya, saya ini hanya memberikan data doang. Tapi disebut pejuang sama orang-orang yang ketipu itu. Orang-orang yang ketipu karena dia katanya saya sekarang nggak bisa ketipu lagi. Bukan karena yai itu orang jelek, yai ketipu karena yai orang baik. Itu aja. Tapi sekarang tolong kebaikannya ini yang proporsional. Al-ahad sumal ahad, yang berhak. Kemudian yang paling berhak siapa? Anak, istri, pesantren tuh, tetangga, guru-guru ngaji yang di musola tuh, yang dia punya santri, yang dia ngajar ngaji di musola setiap malam Rebo, ngaji Fathul Qorib, yang ngaji ada 20, kiai yang bawa kopi, kiai yang bawa kue. Udah tuh, kalau kiai yang lebih kaya ngasih kiai-kiai begitu aja tuh. Ganjaran gede. Dalil bahwasanya Nabi Muhammad, sebab kenapa Anda jelaskan ini? Sebab ini untuk kalau orang yang paham sih tidak perlu dijelaskan, mereka taslim. Udah anak percaya antum habaib. Selama antum megang buku Robito, tercatat di Robito. Kalau nggak tercatat di Robito, ya bukan habaib. Atau mungkin masih menelusuri silsilah garis keturunannya. Tapi bagi orang-orang bodoh, ya, perlu diperkuat, diyakinkan lagi. Apalagi yang tadi Anda bilang, yang tidak yakin, kalau ragu masih mungkin lah, masih mending dia syak. Ya. Ini dia tidak meyakini sama sekali, tidak mempercayai sama sekali. Nggak ada habaib di Indonesia itu. Habaib di Indonesia itu semua palsu. Ada. Dia ngomong ustadz, dia ngomong kiai. Ana lupa namanya dan Ana lihat di mana gitu. Dia berkata seperti itu. Apakah di Malaysia, apakah di Indonesia? Ana kurang paham. Baru-baru ini. Nah, sekarang kita lihat. Ayo. Apa dalil dan bukti? Apa dalilnya kalau Rasulullah itu punya anak Sayyidah Fatimah? Walaupun tanpa dalil kita percaya gitu kan. Tapi tetap anak kasih dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Aimallah law anna Fatimah binta Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Demi Allah, jika Fatimah putri Muhammad mencuri, sungguh akan aku potong tangannya. Di sini yakni bukan masalah apa namanya? Bukan masalah hadisnya. Paham? Bukan masalah jika Fatimah mencuri, bukan masalah itunya. Tapi di sini yang menjadi dalil bahwasanya Fatimah binta Muhammad. Bintanya yang jadi dalil di sini. Paham enggak itu? Yang jadi dalil bintanya. Kan Rasulullah bilang, laukana Fatimah binta Muhammad sarokot laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah mencuri, aku potong tangannya. Anda nggak jelaskan hadisnya. Nah, maksudnya ini menjadi dalil bahwasanya dengan binta di sini, dengan ada tulisan binta dalam hadis ini, putri, berarti memang betul bahwasanya Nabi Muhammad punya anak yang bernama Sayyidah Fatimah. Selesai? Satu. Ya. Terus. Udah kan? Itu Sayyidah Fatimah tuh udah tuh. Ya. Udah. Nah, sekarang ke bawahnya. Ya. Sekarang ke bawahnya. Apa dalilnya? Walaupun sekali lagi kita semua tahu Sayyidina Husain itu anaknya Siti Fatimah. Tapi kalau orang yang bodoh, orang yang goblok, orang yang hatinya telah ditutup, ya, telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan, kerasukannya, kerakusan terhadap dunia, orang yang hatinya ditutup dengan kegelapan sehingga tidak bisa melihat kebenaran, orang-orang yang hatinya ditutupi dengan sifat hasud, sehingga walaupun dia tahu
Rasulullah punya anak Fatimah, Fatimah punya anak Husain. Tapi di sini anak akan berikan penjelasan yang lengkap beserta dalil-dalil. Jadi bukan sekedar hanya omongan aja. Fatimah itu anaknya Rasulullah, Sayyidina Husain itu anaknya Fatimah. Enggak, tapi pakai dalil. Tadi satu udah dalilnya. Ya, tadi udah dalilnya. Bahwasanya betul Fatimah adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Nah, terus apa dalil bahwa Sayyidina Husain apa dalil bahwa Sayyidina Husain anak Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Fatimah punya anak Sayyidina Husain? Apa dalilnya? Anal Hakim, Al-Imam An-Naisaburi bi isnadihi an Abi Hazm, an Abi Hurairah qala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa hamilul Husain ibn Ali alaihi assalam wa huwa yaqul Allahumma inni ahabbahu fa ahabbahu. Nah, ini hadis ini ya, ini hadis tadi ini mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, membawa Sayyidina Husain sallallahu alaihi wasallam Ali, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada beliau. Dan bahwa yaqulu, dan Rasulullah bersabda, Allahumma inni ahibbahu. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai dia. Siapa? Husain. Dan di sini disebut Husain ibn Ali. Ali suaminya siapa? Sayyidah Fatimah. Ini menjadi bukti bahwasanya Sayyidina Husain adalah benar adanya anak daripada Sayyidah Fatimah. Sebenarnya ini nggak perlu dijelaskan kalau bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang munafik ini harus dijelaskan dengan harapan semoga kemunafikannya hilang. Kebodohannya hilang. Paham? Terus udah ya. Tadi inti hadis, inti pembuktian yang kedua tadi bahwasanya Husain adalah putra Ali. Nah, terus pembuktian ketiganya apa? Pembuktian ketiganya kita harus membuktikan bahwasanya Ali ini adalah suami Fatimah yang merupakan Sayyidah Fatimah putri Rasulullah SAW. Qala Ali radhiyallahu an, tazawwajtu Fatimah radhiyallahu anha, faqultu ya Rasulullah ibn Abi ila akhir. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tazawwajtu Fatimah, aku menikahi Fatimah. Nah, berarti ini menjadi dalil bahwasanya Sayyidah Fatimah suami Sayyidina Ali. Itu paham enggak yang anak ini? Kalau orang beriman enggak perlu dijelaskan ini. Ini anak jelaskan khusus untuk orang-orang munafik, khusus untuk orang-orang yang hanya bisa bicara tanpa pakai dalil, yang mengatakan bahwasanya habaib itu tidak ada, bahwasanya habaib itu semuanya palsu, bahwasanya habaib itu omong kosong. Nah, anak akan pakai dalil semua, biar semuanya paham. Ya, paham. Jadi intinya tadi apa? Dalil yang pertama bahwasanya Sayyidah Fatimah adalah putri Rasulullah. Terus yang kedua, Sayyidah Fatimah putri Rasul. Yang pertama Sayyidah Fatimah putri Rasulullah. Nah, apa yang bisa membuktikan bahwasanya Sayyidina Husain adalah putri Sayyidah Fatimah? Pembuktiannya melalui tadi yang disampaikan ya oleh Imam An-Naisaburi melalui hadisnya, bahwasanya beliau melihat Rasulullah membawa Sayyidina Husain ibn Ali. Jadi ibn Alinya berarti Husain putra Ali. Nah, terus dalil ketiga yang tadi Ali berkata, tazawwajtu Fatimah, aku menikah dengan Fatimah. Paham tuh? Paham itu orang ya? Harus paham. Nah, terus dalil yang selanjutnya, berarti udah kan? Jelas. Sayyidina Husain anak daripada Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Fatimah putri daripada Rasulullah. Jelas ya? Jelas? Nah, ini banyak orang munafik nih pada lihat ini. Jadi biar mereka pada tahu. Ya. Terus apa dalil yang menyatakan bahwasanya Imam Husain punya anak Imam Ali Zainal Abidin, kan begitu? Karena Imam Ali Zainal Abidin bin Husain Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Nah, ini ada satu hadis di kitab Sunan Turmudi, salah satu kutubus sittah. Ya, ini hadisnya panjang ini. Ini hadisnya panjang. Bahwasanya langsung aja kita bahas. Hadatsana Nasr bin Ali Al-Jadid bin Hadatsana Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali akhbarani akhi Musa bin Ja'far bin Muhammad an Abi Ja'far bin Muhammad an Abi Muhammad bin Ali an Abi Ali bin Husain an abihi an jaddihi Ali bin Abi Thalib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi Hasanin wa Husainin faqala man ahabbani wa ahabba hadaini wa abahuma wa ummuhuma. Intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengambil ya dengan tangannya. Beliau mengambil Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, faqala, dan beliau berkata, man ahabbani, siapa yang mencintaiku,
wa ahabba hadaini, maka cintailah dua putra ini, cintailah dua orang ini. Wa abahuma, dan cintailah ayah keduanya. Wa ummuhuma, dan cintailah ibu keduanya. Berarti cintai juga Sayyidina Ali, cintai juga Sayyidah Fatimah. Paham? Nah, ya. Berarti jelas bahwasanya faqala hadis Hasan, ya, Hasan Husain faqala man habbani wa habbani wa huwa ma'qul makana ma fi darajatihi yawm al-qiyamah. Wa qala bisa hadha hadithun hasan gharib an arif min hadits Ja'far bin Muhammad illa min hadzal wajh. Paham? Paham ya? Nah, yakni hadis ini gharib. Hadis ini hadis gharib. Tidak perlu menjelaskan panjang lebar apa itu hadis gharib. Ya. Nah, terus kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di Haddatsana Nasr bin Ali, Haddatsana Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali akhbarani akhi Musa bin Ja'far bin Muhammad an abihi Ja'far bin Muhammad an abihi Muhammad bin Ali. Kuncinya ada di bin Ali tadi. Jadi sanad hadisnya. Paham? Telah memberi kabar. Jadi Al-Imam Nasr bin Ali ini mengatakan, hadatsana, telah memberi hadis kepadaku Ali. Ali bin Ja'far. Ja'far memberi hadis Ja'far bin Muhammad. Muhammad bin Ali. Nah, Ali berkata, akhbarani, telah mengabarkan kepadaku, akhi saudaraku, yaitu Musa, Imam Musa Al-Kadhib. Ibn Ja'far. Ja'far ibn Muhammad Al-Bagir. Muhammad Al-Bagir an abihi, dari ayahnya, yaitu Ja'far Shadiq bin Muhammad. Salah. Abihi Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir. An abihi Muhammad ibn Ali. An abihi Ali, dari ayahnya Ali ibn Husain. Jadi Ali Zainal Abidin ibn Husain. Nah, yakni sanad hadis ini, ya, an tadi akhbaroni, itu menjelaskan bahwasanya memang benar Sayyidina Husain punya anak yang bernama Ali. Nah, Ali yang dimaksudkan di sini adalah Ali Zainal Abidin. Walaupun anak Sayyidina Husain yang bernama Ali banyak, ada Ali Al-Akbar, ada Ali Al-Awsat, ada Ali Al-Asghar. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis yang dalam Sunan Tirmidzi di sini adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin ibn Husain. Ini menjadi fakta, ini menjadi dalil bahwasanya betul Sayyidina Husain punya anak yang bernama Al-Imam Ali Zainal Abidin. Dan seterusnya sampai ke Imam Ali Al-Uraidi. Paham? Terus udah Imam Ali Al-Uraidi. Imam Ali Al-Uraidi dari mana kita bisa tahu? Imam Ali Al-Uraidi punya anak yang bernama Muhammad An-Nagib. Dari mana bisa tahu? Imam Ali Al-Uraidi punya anak Muhammad An-Nagib. Gala Al-Ubaidili fi kitab Tahdzibul Ansab. Wal-Aga bin Ali Al-Uraidi ibn Ja'far As-Shadiq salawatullah alaihim min arba'ati nafar wa hum Muhammad ibn Ali wal Hasan ibn Ali wa Ja'far ibn Ali wa Ahmad ibn Ali. Nah, qala, berkata Al-Ubaidili dalam kitab Tahdzibul Ansab bahwasanya anak yang berketurunan dari Ali Al-Uraidi ibn Ja'far Shadiq tadi ada 4 anaknya. Siapa saja? Muhammad, Ali, Hasan, dan Ahmad. Nah, Muhammad di sini adalah Muhammad An-Nagib yang merupakan leluhur habaib tadi. Nah, berarti ya, Al-Ubaidili yang perkataan Al-Imam Al-Ubaidili dalam kitab Tahdzibul Ansab ini menjadi dalil bahwasanya benar bahwa Ali Al-Uraidi punya anak yang bernama Muhammad An-Nagib. Ada lagi saudaranya Hasan, Ja'far, sama Ahmad. Itu Tahdzibul Ansab, halaman 175. Ya. Ya. Ini biar di sini orang munafik ini yang masuk di sini biar pada otaknya biar pada benar. Khususnya Ustadz Kiai yang ngomong kalau habaib itu nggak ada itu habaib. Nggak ada itu habaib. Ana kalau ngomong pakai dalil. Ya, saya kalau ngomong pakai dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat yang masih mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, betapa bangganya
kita menjadi bangsa Indonesia yang menjadi banyak incaran berbagai macam negara. Ya, alhamdulillah kita dilahirkan di negara yang sangat subur, makmur, gemah, ripah, loh, jinawi. Ya, sehingga leluhur kita membuat satu syair, tanah dan batu aja jadi tanaman, melempar tongkat aja bisa tumbuh. Dan itu tidak terjadi di semua negara manapun. Tak seperti di Indonesia maksudnya. Sahabat, ya semoga ini menjadi inspirasi. Mungkin saya akan bercerita tentang proses awal saya semakin mantap bertobat menjadi muhibin. Dan ini bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Karena doktrin mahabbah terhadap duriah Nabi itu sangat kuat. Ya. Karena doktrin yang pertama, ya di saat kita mencintai duriah Nabi, kelak di akhirat tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat karena telah mencintai ya keturunannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tentu berkumpul dengan duriah Nabi akan semakin dikenal sama datuk-datuk mereka, terutama sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita berada dalam barisannya. Lah, yang selanjutnya langsung aja ya sahabat. Awal mula mencuatnya polemik nasab ini, ya tidak ada pengaruhnya bagi saya, biasa saja. Ya mungkin ini karena pengalihan isu, kan sudah jadi bukan rahasia umum lagi di Indonesia ini kan. Apabila ada masalah besar, ya masalah bangsa dan negara, pasti akan ada dimunculkan satu polemik sehingga bisa mengalihkan isu. Tapi ternyata karena setiap hari ini 2 tahun lebih berarti selalu masuk ke beranda, saya pelajari, ya ternyata berbagai macam sisi saya pelajari, dari mulai pasukannya Kiai Imad, ya terus saya pelajari lagi dari pakar yang adil lah, ya seperti pakar ahli sejarah, terus ahli filologi. Pakar sejarah itu kan Pak Profesor Dr. Anhar Gonggong ya, dengan Pak Dr. Agus Sunyoto, termasuk pakar-pakar sejarah yang ada di UI itu ya, dan lain-lain. Terus pakar ahli genetik yang masyhur di Indonesia itu dari BRIN ya, dari BRIN, Badan Riset Nasional itu. Itu gak main-main ya. Bapak Dokter siapa itu, Sugiharto ya, Pak Dokter Sugeng. Terus akhir-akhir ini muncul juga dan viral ahli rijalul hadis meneliti, dan ternyata kok keputusannya sama dengan yang lain-lain, bahwa duriah Nabi dari klan Ba'alawi yang selama ini diklaim sebagai duriah Nabi ternyata rungkad, palsu ya. Ya awal mulanya begini sahabat, saya pribadinya yang cukup rasional orangnya, sangat mudah untuk mempengaruhi saya, dan saya juga bukan pribadi yang mudah untuk dipengaruhi, maksudnya didoktrin ya. Karena saya sudah mahabbah atau jadi muhibbin ya habaib, lalu ada yang mendoktrin atau yang mengarahkan untuk membenci atau keluar dari muhibbin, itu bukan hal yang mudah. Yang dikhawatirkan kan saya salah mengambil keputusan, salah mengambil sikap. Dalam 1 tahun pertama itu saya sempat dipanggil ke pesantren. Guru saya bilang, bagaimana kondisi polemik nasab saat ini? Kebetulan saya sudah ya sedikit mempelajari lah dari berbagai macam disiplin keilmuan dan para ahlinya. Saya kemukakan dari ahli sejarah, ya maksudnya sejarah duriah Nabi ya,
dari Irak, dari Yaman, dari Madinah, ya, masih belum menemukan sosok Ubaidillah dalam catatan sejaman. Terus saya kemukakan juga dalam versi catatan nasab, ahli-ahli nasab, termasuk Nakobah Asrop Internasional, tidak ada catatan bahwa sosok Ubaidillah atau Abdullah itu anaknya Ahmad bin Isa itu tidak terkonfirmasi. Yang selanjutnya saya kemukakan bahwa ahli filologi itu, ahli manuskrip juga tidak menemukan, bahkan nihil dari informasi yang menjelaskan tentang Ubaidillah, ya, dari catatan sejaman atau sesudahnya. Guru saya bilang, Haji, jangan ikut campur, udah katanya. Bisi kawalat, itu bahasa Sunda ya. Nanti takutnya kewalat. Akhirnya selama 2 bulan saya tidak mempelajari lagi. Saya nggak mau tahu. Setelah 2 bulan itu saya dipanggil lagi ke pesantren. Haji, bagaimana perkembangan nasab? Ya saya bilang nggak mengikutin dan tidak mempelajari lagi karena ada obrolan dari guru saya. Itu yang dikhawatirkan kewalat. Karena dari habaib itu kan banyak ulama, memang sepakat, banyak ulamanya juga. Yang jadi wali ada, ya. Yang di framing jadi wali juga banyak. Tapi di hati saya tuh, nggak diucapkan ke guru saya. Cuma yang bikin kaget saya itu guru saya bilang, Haji, ilmiah saja katanya. Karena ini ranahnya ranah ilmiah. Ya, terus setiap manusia itu tidak peduli itu duriah Nabi atau bukan, duriah Nabi pun sama punya nafsu dan pasti berkemungkinan berbuat salah atau berperilaku yang tidak baik. Jadi kalau misalkan mau mengkritisi atau mau memperingati, jangan sama dzatiyahnya, tapi sama sifatnya, sama kelakuannya dan oknumnya. Jadi saat itu saya disuruh sama guru saya untuk mempelajari lagi. Disitulah saya semakin semangat. Ya, nah atas dasar itu saya mempelajari terus. Dan ternyata pakar ahli sejarah di Indonesia, khususnya Profesor Dr. Anhar Gonggong dan Bapak Dr. Agus Sunyoto, mengkanter atau menjawab banyak hal dari habaib yang diklaim versi sejarah Indonesia itu dibantah sama ahli sejarah Indonesia. Ya, simpan disebutkan. Dibantah bahwa klaim dari kalangan habaib itu adalah kedustaan semata semuanya. Bohong itu. Itu mulai error saya. Mulai error. Ternyata ini bahaya juga. Karena kebetulan selain daripada muhibin, saya ini adalah kader NU juga. Ya. Karena saya ikut PD PKPNU, yang mana di Nahdlatul Ulama ini dicetak dan dikader untuk menjadi kader NU. Kan ada 9 perintah kader tuh. Dan di saat saya menemukan versi sejarah tentang kebangsaan, ternyata bertolak belakang apa yang diklaim sama habaib. Semakin error saya. Apa benar duriah Nabi seperti itu? Parah. Ternyata kita dicekoki, didoktrin sama berita-berita yang palsu. Ya, mulai error lagi. Yang selanjutnya, dan ini cukup adil dan memang sangat adil bagi saya. Terakhir itu sangat mencengangkan. Peneliti Rijalul Hadis, Bapak Kiai Haji Alawi Nurul Alam Al-Bantani, itu meneliti sampai 50 kitab lebih. Dalam Rijalul Hadis itu kan, itu setiap perawi itu pasti harus tercatat di setiap zaman dan suhra wal istifadah. Dan ternyata yang diklaim sebagai leluhur habaib itu versi Rijalul Hadis, mau Abdullah, mau Ubaidillah atau Abdillah, ternyata tidak ada. Maksudnya Abdullah bin Ahmad, ya,
bin Isa atau Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Itu tidak ada. Dan ini sangat semakin meyakinkan bagi saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak cukup untuk menghancurkan kepribadian saya sebetulnya. Karena jangan sampai saya salah dalam langkah. Ternyata saya, ini perjalanan proses saya ya, bertaubat menjadi muhibin. Melihat fakta, kenyataan di lapangan. Selama saya ngaji, ya dididik sama guru-guru, berkeliling dari mulai Banten sampai Kediri tuh, Surabaya, Malang. Guru-guru menceritakan tentang kemuliaan Nabi, keagungan Nabi, sangat luar biasa dalam akhlakul karimah. Tapi saya menemukan di lapangan yang dinisbatkan bahwa mereka sebagai duriah Nabi, ternyata jauh panggang dengan api, jauh antara langit dengan bumi. Ini saya bicara oknum ya. Tapi karena kebetulan oknum ini adalah penggerak dalam masa yang begitu banyak, penggiringan opini yang sangat nasib, dan ini perlu dikanter. Ya contohnya Rizik Syihab, Hanif Alatos, ya Bahar Smith, Assegaf. Itu saya menemukan jauh-jauh hari, mungkin 5 atau 6, 8 tahun yang lalu, sampai berani itu membusukkan karakter sosok ketua PBNU yang lagi dipimpin sama Kiai Haji Agil Siroj. Karena saya sebagai muhibin saat itu, meskipun saya kader NU, di saat Taufik Assegaf bilang tidak mau ikut dengan NU karena pimpinannya mabok, itu ketua PBNU dibilang mabok itu, linglung. Saya nggak berani mengkritis saat itu. Ya, saya dengar aja. Rizik Syihab bilang buta mata, buta hati kepada Gus Dur. Hati saya sebetulnya saya sakit, tapi di satu sisi lain, ini adalah duriah Nabi ini yang bilangnya, Rizik Syihab. Tapi setelah saya amati, pelajari, renungkan secara baik-baik, kok duriah Nabi seperti itu ya? Apa benar duriah Nabi seperti itu ya? Karena dalam riwayat yang begitu masyhur di kalangan para ulama, khususnya di Nahdlatul Ulama, yang benar-benar duriah Nabi, banyak riwayat dan cerita. Dari mulai Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ali Ridho, dan lain-lain. Waalaikumsalam. Jadi mereka tidak ngaku-ngaku sebagai duriah Nabi, malah justru ditutupi. Di saat ternyata ada yang menemukan bahwa ini adalah cucunya Rasulullah, atau cicitnya Rasulullah, atau keturunannya Rasulullah, mereka akan berpindah tempat, ngontrak lagi, diketemukan lagi, pindah lagi seperti itu. Tidak mau. Itu karakternya seperti itu. Kok beda dengan zaman sekarang yang mengaku sebagai duriah Nabi, justru maksa, di framing habis-habisan. Tuh. Yang selanjutnya sahabat, ini yang paling parah, menemukan ada pembelokan sejarah tentang Nahdlatul Ulama. Tidak ada sosok yang terlibat dalam pembangunan atau penciptaan atau pembentukan organisasi Nahdlatul Ulama lalu dimasukkan. Dan ini semakin parah lagi. Wah, akhirnya berbagai macam disiplin keilmuan dalam genetik dan lain-lain, akhirnya saya simpulkan, kok semua mereka sepakat bahwa Habaib ini bukan duriah Nabi. Klan Ba'lawi ini memang palsu, penyusup. Sampai terakhir saya bilang dari Nakobah Ashraf yang ada di Mekah dan Madinah, di saat mau ada diskusi ilmiah tentang nasab Ba'lawi di UIN Semarang, itu Nakobah Ashraf Mekah Madinah itu mau turun, mau datang ke Indonesia. Karena statement dari mereka sudah jauh-jauh hari membidik. Mereka tahu bahwa ini cuma aku-akuan saja. Ya, cuma ngaku sepihak saja tanpa ada isbat pengakuan syahadah dari Nakobah Ashraf Internasional yang benar-benar mencatat sebagai duriah Nabi. Mereka mengakui secara sepihak saja tanpa ada konfirmasi dan tidak disahkan dari pencatatan Nakobah Ashraf Internasional yang sah. Karena Robitoh Alawiyah itu tidak ada kaitannya dengan Nakobah Ashraf Internasional.
Mereka independen. Dan bahkan dalam versi sejarah saya menemukan Robitoh Alawiyah ini dan diresmikannya sama Belanda. PBNU Nahdlatul Ulama 1926, 1928 Robitoh Alawiyah baru dibangun, baru diresmikan, dibuat. Tujuannya apa? Untuk membackup pengaruh dari Nahdlatul Ulama. Itu salah satunya. Ini perjalanan proses saya yang begitu lama untuk membuka hati saya bahwa benar-benar ini saya jangan sampai salah dalam mengambil sikap. Dan saya menemukan yang paling sulit dalam membedah nih hati saya supaya yakin saya tidak salah melangkah. Yang paling berat itu adalah doktrin-doktrin daripada ajengan, ustadz, ulama, kiai, termasuk dari beberapa Gus, salah satunya Gus Kausar. Wah, ya, termasuk kalau dari Bandung, dari Sumedang itu Abuya Muhyiddin, bahwa di pesantren-pesantren itu mempelajari kitab-kitab dari Balawi, jadi seperti Sulam Taufik, ya, termasuk Minhajus Sawi yang kayak gitu ya. Ternyata saya menemukan jawabannya dari Mustasyar PCNU Kabupaten Bandung, bahwa pembatalan nasab ini katanya tidak ada kaitannya dengan ulama. Keulamaan dari kaum Balawi tidak ada kaitan. Ulama ya ulama, nasab ya nasab, itu dua sisi yang berbeda. Tidak ada pembatalan nasab dengan kewalian, karena faktor ulama dan kewalian itu tidak mesti harus dari duriah Nabi. Begitu sahabat. Dan itu saya semakin yakin dan mantap, ya, bahwa meskipun dibatalkan sebagai duriah Nabi, tetap tidak membatalkan keulamaannya, tidak membatalkan kewaliannya. Ini cukup adil dan ini cukup bijak. Dan saya memang benar yakin harus memutuskan saya lebih baik, mantap, dan khidmat di Nahdlatul Ulama saja. Ya, dan saya semakin mantap lagi untuk ikut terlibat dengan Laskar Sabilillah, ya, Gus Abbas Buntet, dan ikut juga perjuangan Wali Songo Indonesia. Karena yang jelas-jelas ini organisasi dibentuk, ya, cinta NKRI, Nahdlatul Ulama, ya, tidak terlepas dari Nahdlatul Ulama. Begitu sahabat, ya, di saat Anda melihat video ini dan dianggap bermanfaat, silahkan mau di-upload, silahkan. Ya, jangan lupa like dan subscribe ya. Karena like dan subscribe itu gratis, tak perlu harus bayar. Ya, semoga edukasi ini, ya, menjadi inspirasi kepada sahabat semuanya yang masih bimbang, yang masih ragu, takut salah. Itu prosesnya saya pelajari dari berbagai macam disiplin keilmuan yang tidak ada kaitannya dengan Kiai Iman, dan pasti akan menemukan jawaban yang sama persis seperti Kiai Iman. Jadi wahai para muhibin, ya, yang masih mencintai dan membela habaib mati-matian, tidak semuanya yang membatalkan klan Balawi itu pasukannya Kiai Iman. Bukan, banyak sekali yang bergerak di Indonesia ini, ya mungkin hanya sekian persen, nggak ada yang 50%. Yang paling banyak itu mereka menemukan dari berbagai macam sisi yang lain. Dia tidak yakin menemukan dalam versi sejarah. Ada yang tidak yakin habaib bukan duriah Nabi dari versi genetika, ya. Ada yang meyakini dari pernyataan Mufti Yaman. Mufti Yaman itu negara asalnya para habaib dan mengeluarkan edaran, kan, awalnya 25 marga bukan duriah Nabi, lalu bertambah menjadi 92 marga bukan duriah Nabi, dan terus akan bertambah lagi. Ya, akhirnya semuanya rungkan. Begitu sahabat, ya, supaya tidak panjang-panjang, karena ini sebetulnya menjadi 2 season tadinya, tapi karena tanggung, ya, saya bereskan aja, meskipun ada beberapa hal yang saya harus sampaikan juga mungkin di kesempatan lain, supaya sahabat yang kuotanya terbatas bisa nonton sampai full. Yang bagi punya wifi, ya, tonton sampai habis, dan cari di video-video yang lain pengalaman pribadi saya, sehingga saya tobat menjadi muhibin. Dan ini muhibin kelas berat, bro. Tidak main-main. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.